Yang terakhir adalah data berkelompok, ada data majemuk. Data berkelompok atau majemuk itu adalah data yang berupa kelas interval. Kelas interval itu contohnya 20 sampai 40. Sebelum kita masuk ke rata-rata data kelompok, kita akan lihat dulu istilah-istilah yang ada. Batas bawah. Batas bawah dari interval ini yang paling kecil, ini disebut batas bawah. Batas atas yang maksimum ini adalah batas atas. Jadi kelas interval itu adalah suatu interval yang memuat angka dari 20 sampai 40. Kemudian tepi bawah. Tepi bawah, batas bawah sebelahnya. Batas bawah sebelahnya berarti batas bawah dikurangi setengah. Tepi atas adalah batas atas ditambah setengah. Panjang kelas atau interval kelas itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah, atau kita bisa mengeja dari 20, 21, 22, 23 sampai 40. Itu kita hitung sudah termasuk interval kelas. Atau selisih 2 titik tengah dari 2 kelas yang berurutan. Titik tengah adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi dia benar-benar di tengah-tengahnya. Atau setengah tepi atas ditambah tepi bawah. Diagram batang. Diagram batang bentuknya seperti balok-balok ini menandakan satu kelas. Jadi diagram batang ini menunjukkan satu kelas. Ini disebut batas bawah, yang kanan disebut batas atas. Jadi nilai minimum itu batas bawah, yang maksimumnya adalah batas atas. Ini kelas yang kedua. Batas bawah kelas 2, batas atas kelas kedua. Kelas yang ketiga, batas bawah kelas ketiga, batas atas kelas ketiga. Kelas yang keempat, batas bawah kelas keempat, dan batas atas kelas keempat. Yang tegak ini menyatakan frekuensi, yang mendatar adalah datanya. Kemudian sekarang kita masuk ke histogram. Histogram itu mirip diagram batang. Kalau diagram batang tadi batas bawah, batas atas, kalau histogram ini memakai tepi. Sama, vertikal adalah frekuensi, yang horizontal adalah datanya. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan kelas keempat. Nah, tepi bawah, kelas pertama, di sini adalah tepi atas kelas kedua, sama saja tepi bawahnya kelas kedua. Maaf, tepi bawah kelas pertama yang paling kiri, yang di sini adalah tepi atas kelas pertama, sama dengan tepi bawah kelas kedua. Karena ini kelas kedua, tepi bawahnya di sini. Ini adalah tepi atas kelas kedua, sekaligus tepi bawah kelas ketiga. Yang di sini adalah tepi atas kelas ketiga, sekaligus tepi bawah kelas keempat, dan yang terakhir adalah tepi atas kelas keempat. Ini adalah istilah-istilah yang ada. Lebar kelas atau panjang interval kelas atau panjang kelas itu jarak dari tepi bawah pertama sampai tepi atas pertama. Ini juga interval kelas, yang ini juga interval kelas, ini juga interval kelas. Jadi dalam satu data, interval kelas atau panjang kelas, ini panjangnya adalah sama. Jadi ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Tepi atas kelas pertama itu di tengah sini, di tengah-tengah. Tepi bawah kelas kedua juga di sini. Jadi dikatakan itu tuh sama. Di sini tepi atas kelas kedua dan tepi bawah kelas ketiga.
Kemudian di sini adalah tepi atas kelas ketiga dan tepi bawah kelas keempat. Kenapa itu tadi menjadi sama? Alasannya karena itu. Jadi memang di tengah-tengah dari antara kedua kelas itu.